Bab 1. Pria penuh drama. Namaku Raido. Biasa sih orang-orang di sekitarku memanggilku dengan sebutan Dodo. Aku tinggal di sebuah desa kecil di pelataran kota Sumedang, Jawa Barat. Di umur 25 tahun, aku berpacaran dengan seorang gadis desa di tempatku. Karena dorongan dari orang tuanya untuk segera menikah, akhirnya aku menikahinya mungkin karena melihatku sudah mempunyai pekerjaan di bengkel. Seusai menikah, awalnya semua biasa saja pada umumnya. Bahkan sempat memberikan rumah bilik berukuran kecil untuk aku tempati bersama istriku. Namun setelah beberapa tahun menikah, sayangnya semua tak berjalan lancar. Aku dipecat dari pekerjaanku itu dengan alasan si pemilik bengkel sepi pelanggan. Seusai dipecat dari pekerjaanku yang dulu di bengkel, aku pun hanya kerja serabutan seadanya seperti kuli bangunan, kuli cangkul ataupun bikin sumur, dan itu pun kalau ada yang nyuruh. Bahkan saking gak adanya pekerjaan, aku sering mengumpulkan barang bekas untuk dijual. Buatku itu semua tak ada salahnya. Yang penting anak istriku bisa makan. Hingga suatu ketika pernikahanku yang masih seumur jagung harus berakhir, mertuaku yang dulu selalu murah senyum berubah memasang wajah sinis setiap kali memandangku. Terlebih ibu mertuaku yang mata duitan. Aku selalu dibuat pusing dibuatnya. Hingga suatu ketika mantan istriku meminta untuk berpisah dengan alasan penghasilanku yang selalu kurang, dan tebakanku itu hasutan dari ibu mertuaku. Pada titik itu aku mencoba bersabar dengan situasi yang ada. Namun harga diriku terasa hancur saat dengan terang-terangan mantan istriku bersedia dijodohkan dengan pria kaya pilihan ibunya. Dengan berat hati aku menuruti keinginannya, walaupun hati kecilku berontak menolak karena kehadiran seorang anak dari pernikahanku itu. Walaupun sudah berpisah, aku tak lupa dengan darah dagingku sendiri yang sudah menjadi tanggung jawabku. Meski mendapat penolakan dari mantan istri dan mertua untuk aku bertemu dengan Putri. Setiap 2 minggu sekali aku selalu menjenguk Putri walaupun hanya memandangnya dari kejauhan. Uang dari hasil kerja serabutanku aku kumpulkan untuk kuberikan untuk Putri, dan itu juga tidak bisa kuberikan langsung kepada ibunya. Hanya Pak RT lah yang bisa kupercaya untuk memberikannya. 1 tahun kemudian, aku terbangun dari tidurku oleh rasa lapar di malam hari. Mungkin karena hampir 1 hari perutku belum terisi makanan. Kehidupanku yang karut-marut tak karuan seakan hampa di dunia ini, tanpa pekerjaan dan uang untuk sekedar makan. Terlebih setelah berpisah dengan mantan istriku yang notabene matre luar biasa. Aku pun memutuskan mengontrak sebuah kosan kecil berukuran 2x2 yang tak jauh dari kampung mantan istriku. Karena aku pikir agar lebih dekat, untuk sekedar bertemu dengan anak semata wayangku yang masih balita perempuan berumur 3 tahun bernama Putri. Tok! Tok! Seketika aku tersadar dari tatapan kosongku saat terdengar seseorang mengetuk pintu kosanku. Asayo masa debt kolektor pinjol datangnya malam sih, ketusku dalam hati sedikit ketakutan karena memang aku mempunyai tunggakan pinjol yang belum kubayar hampir selama 1 tahun yang kupergunakan untuk biaya perceraian dan biaya hidup sehari-hariku. Aku pun bangkit berdiri melangkah mengendap-endap lalu mengintipnya dari balik selah kunci yang tidak terlalu jelas. Terlihat seseorang mengenakan daster dari balik pintu. Nafasku sedikit lega karena jelas itu bukan debt kolektor seperti kecurigaanku. Klek! Perlahan ku bukakan pintu, dan benar saja tengah berdiri seorang wanita cantik dengan tubuh semok yang terlihat dari lekukan dai daster yang ia kenakan. Teh Rati, ada apa teh? Ucapku tersenyum setelah pintu terbuka yang ternyata adalah si pemilik kosanku. Duh, maaf ganggu. Teteh mau minta tolong sama Dodo, ucap Teh Rati tersenyum manis seperti biasanya. Tolong apa teh? Saya kira mau nagih uang kosan teh. Soalnya saya belum punya uang teh, tanyaku karena memang aku sudah menunggak selama 3 bulan. Bukan kok duh. Saya juga paham kok. Saya mau minta tolong Dodo bisa gantiin lampu yang mati di kamar teteh gak? Teteh takut kalau gelap soalnya gak bisa tidur, ucapnya sedikit memohon karena mamang di tempat kos itu hanya aku yang terlihat santai tak punya kesibukan. Oh iya teh, ku anggukan kepalaku bersedia membantunya. Wah, lumayanlah. Bisa mereun kopi-kopi aja mah buat ganjal perut. Lirihku dalam hati sambil berjalan membututi Teh Rati menuju rumahnya. Sebelum masuk ke rumahnya, aku menghentikan langkah di depan pintu, lalu bertanya pada wanita cantik mengenakan daster itu. Maaf teh. Sebelumnya tidak apa-apa gitu kalau saya masuk ke dalam.
Ucapku sedikit tak enak mengingat Teh Rati yang tinggal sekarang menjadi single parent juga seperti diriku, terlebih aku tahu Teh Rati hanya tinggal sendiri di rumahnya. Teh Rati menoleh menebar senyum ke arahku sambil memegangi pintu yang hendak ia buka. Ya mau diapa-apain juga gak masalah, hei. Ucapnya tersenyum aneh seketika membuat lupa kalau saat ini sedang lapar dan berpikir kemana-mana. Maksud saya bukan seperti itu, Teh. Saya hanya takut nanti timbul fitnah saja. Saya laki-laki dan Teteh perempuan. Kalau ada setan gimana coba? Ucapku menggaruk kepalaku yang tidak gatal membayangkan aku berduaan dengan Teh Rati di dalam kamar. Oh, gak apa-apa tuh, Du. Yuk masuk. Ucapnya sembari menyambar tanganku untuk masuk ke dalam rumahnya tanpa rasa canggung terhadapku dan tidak terpikir takut terjadi sesuatu denganku. Di dalam kamar yang gelap itu, Teh Rati meletakkan bangku kecil agar aku bisa menjangkau lampu yang akan kuganti. Aku berdiri dengan memegangi lampu yang akan kuganti. Walaupun gelap, aku indera perasaku tak bisa berbohong saat wajah Teh Rati yang begitu dengan bawah perutku. Setelah di kamar menjadi terang, aku yang canggung dan sedikit malu kemudian berbalik memunggunginya membenarkan posisi si Joni yang tersendak melipat. Tanpa rasa bersalah Teh Rati lalu menyuruhku menunggunya duduk di sofa ruang tamu. Tak lama Teh Rati menuju dapur membuat kuku segelas kopi dan sebungkus rokok jacok. Gak usah repot-repot atuh Teh. Lagian cuman ganti lampu doang kok. Ucapku terkekeh basa-basi menolaknya, tapi tanganku langsung menarik segelas kopi itu untukku teguk perlahan karena masih panas. Belum juga ditawarin, ini malah udah nyosor duluan tuh kopi. Dodo agresif banget di tangannya. Ucap Teh Rati tertawa yang kini ikut duduk berhadapan denganku. Plak. Dasar tangan nakal. Jeti malu tuh sama Teh Rati. Ucapku sendiri menggeplak tangan sebelah kananku, membuat Teh Rati kembali tertawa oleh kelakuanku. Oh iya, Dodo mau makan gak? Kebetulan Teteh tadi masak agak banyak. Ucap Teh menunjuk makanan yang tersedia di atas meja makan. Yo, Teh gak usah. Iya Teh. Boleh deh sedikit. Jawabku terkekeh. Aku memainkan jari lenganku menunduk kepala mendengar tawaran yang cukup membuat mataku berbinar. Iya mau Teh. Ucapku lantang kepala malu. Teh Rati tersenyum lalu kembali melangkahkan kakinya menuju dapur untuk mengambilkanku sepiring nasi dan lauknya. Ini tuh, silahkan. Maaf ya cuma seadanya. Ucapnya menaruh sepiring nasi dan ayam goreng di atas meja. Nampak dari aromanya saja sudah membuatku menelan ludahku sendiri. Perutku yang sedari kemarin belum terisi refleks berbunyi kembali. Kruk. Tanpa pikir panjang aku pun kembali langsung meraih sepiring nasi itu lalu melahapnya sampai habis tak tersisa. Ini sih lebih dari alhamdulillah Teh. Makasih banyak loh Teh. Ucapku dengan mulut hampir tersumbat berisi makanan yang kulahap. Lahap bener Dodo Teh makannya. Enak tidak Du? Apa mau nambah? Ucap Teh Rati tersenyum menutup bibir merah dengan tangannya setelah melihatku makan seperti makan di latihan militer yang habis dalam hitungan menit. Iya enak banget Teh. Gak Teh segini juga udah kenyang. Makasih ya Teh. Ucapku menaruh piring kosong di atas meja. Jeti bener nih gak mau nambah? Ucap Teh Rati sambil membereskan piring kotor bekasku makan. Iya Teh benar udah kenyang kok. Lagian kalau nambah mah judulnya bukan short time, tapi long time Teh. Ucapku asal. Hash. Naco Dodo mah. Udah Teteh mau nyimpan ini dulu. Ucapnya pergi ke dapur entah apa yang sedang difikirkannya saat ini. HARIRINJ Kuring. Bab 2. Tawaran pekerjaan. Keesokan harinya kuputuskan melangkahkan kaki keluar luar rumah menuju pos ronda yang tak begitu jauh dari tempat kosku. Ada harapan di benakku semoga saja hari ini ada orang yang menyuruhku kuli cangkul atau mencari rumput untuk pakan sapi atau domba. Tak berselang lama terdengar langkah kaki mendekatiku. Duh, lagi ngapain celengak-celinguk sendiri kayak anak ayam belum dikasih makan saja kamu Teh? Celetuk pria parubaya berkumis tebal yang tak lain seorang RT kebetulan lewat di hadapanku. Lah kejam amat tuh mulut Pak Ketusku menggeser posisi dudukku karena Pak RT ikut duduk di sebelahku.
Daripada saya bilang mirip tiang listrik. Panas hujan tim aja di tempat sendiri, gak ada temannya. Hah? Hah? Ejek Pak RT tertawa. Ngaca atuh, Pak. Ngaca. Itu Pak RT punya kumis tidak seni-seninya, berjejer kayak PJ kabupaten. Balasku menunjuk kumis tebal Pak RT. Aku orang asem kamu, Du. Gini-gini juga kumis saya mah pernah dicium sama artis. Sahut Pak RT dengan bangganya memegangi kumisnya. Tak ada kecanggungan obrolanku dengan Pak RT yang bernama Pak Tatang itu, karena memang aku sudah mengenalnya dari aku masih bujangan. Terlebih beliau orangnya itu ramah dan suka bercanda. Pak RT punya korek api gak, Pak? Ucapku mengalihkan pembicaraan. Nih. Pak RT memberikan koreknya kepadaku. Tanggung amat, Pak. Sekalian atuh kalau ngasih korek. Sama rokoknya dong, Pak. Ucapku mengedipkan kedua mata dan tersenyum aneh. Duh, Dodo, minta rokok aja pakai dicicil segala kayak kredit motor. Alibi pinjem koreknya dulu. Ucapnya menggelengkan kepalanya. Walaupun sedikit ketus, tapi Pak RT menarik 2 batang rokok kretek dari balik saku kemejanya. Nih. Wah, cabut keris nih, Pak, ucapku terkekeh lalu membakar sebatang rokok yang dikasih Pak RT. Plak. Sakit paduh. Aku berteriak setelah Pak beliau menepuk jidatku cukup keras. Makan tuh keris. Bukannya terima kasih. Nih anak malah ngeledek. Ketus beliau sambil menyalakan rokoknya. Sorry, Pak, gitu aja kok marah. Udah damai ah. Ucapku terkekeh mengangkat jariku membentuk huruf kelima. Pak RT pun tersenyum kepadaku lalu marahi benda pipi di saku celananya, kemudian memperlihatkan isi WhatsApp dari salah satu temannya. Apaan tuh, Pak? Tanyaku menatap layar handphone Pak RT. Ini, Du. Teman saya teh sedang cari orang buat kerja di luar negeri. Katanya sih butuh orang buat ngurus kebun apel di Belanda. Siapa tahu kamu minat, Du? Wah, di luar negeri dong. Boleh tuh, Pak. Tapi saya teh belum punya ongkos dan bekalnya, Pak. Kuanggukan kepalaku tanpa pikir panjang karena sangat membutuhkan pekerjaan. Kalau soal ongkos mah kamu teh tidak usah khawatir, Du. Nanti juga diongkosin, Du. Ya paling siapin bekal saja buat selama 2 bulan kursusnya aja di Jakarta. Sahut Pak RT. Aku menggaruk kepalaku yang tidak gatal. Harus ku cari kemana buat selama bekal nanti selama kursus di Jakarta. Jangankan buat bekal, buat makan saja sekarang gak punya. Udah jangan dipikirkan, Du. Kalau buat bekal selama di Jakarta mah saya ada uang 1 juta. Kamu pakai saja dulu. Nanti kalau sudah ada baru balikin sama saya. Ucapnya seolah bisa menebak isi pikiranku. Serius nih Pak RT, Alhamdulillah. Ucapku bersyukur mengusap dada. Serius mah udah bubar, Du. Gimana mau nggak? Tanya Pak RT lagi. Hei, iya mau, Pak. Ucapku dengan riangnya. Jadi kapan bisa berangkatnya, Pak? Tanyaku lagi tak sabar terlalu senang karena sebentar lagi akan mendapat pekerjaan. Sabar atuh, Du, kalem. Nanti saya tanyakan dulu pada teman saya kapan kamu bisa berangkatnya. Ucap Pak RT lalu mengirimkan pesan singkat pada temannya bahwa beliau sudah mendapatkan orang untuk bekerja di sana. Setelah berbincang dengan Pak RT di pos ronda, kuputuskan menemui si bokir sahabatku yang kediamannya tak jauh dari pos ronda. Lumayanlah sekalian hitung-hitung makan gratis. Sweet. Terlihat si bokir sedang bersiul sambil memandikan burung perkutut kesayangannya di halaman rumah. Namun pandanganku teralihkan oleh 1 gelas kopi yang baru saja diseduh dan sebungkus rokok jerum coklat yang tergeletak di atas lantai depan rumahnya. Ada kucing dalam rantang. Cing sebatang. Aku berpantun sambil tanganku bergerak nakal mencabut sebatang rokok miliknya si bokir. Ah kampret, nyesel gak keburu disembunyiin tuh rokok. Ketus si bokir menoleh aneh ke arahku. Amal atuh kali-kali si esku haha, ucapku terkekeh. Bukan kali-kali, tapi tiap kali ketemu keong. Gerutu si bokir sambil menyemprotkan air bekas mandiin burungnya ke arah wajahku, untungnya tidak kena.
Sini dulu bro, ada yang saya mau bicarakan sama kamu, ucapku menepuk-nepuk lantai menyuruhnya duduk di sebelahku. Ah, paling mau pinjem uang kamu mah, gak ada. Celotehnya menyengir bibir kuda ke arahku. Heonta nyasap, buruk sangka terus gak baik tahu. Kutepuk jidatnya hingga si bokir sedikit meringis. Lah terus ada apa kamu teh kesini? Tanya si bokir mulai tertarik. Tadi saya ketemu sama Pak RT. Terus dia nawarin saya kerjaan di luar negeri. Kamu mau gak? Wah, yang bener, Du. Iya saya mau, Du. Kapan berangkatnya? Jawab si bokir yang juga langsung menerima tawaranku karena dia memang sedang menganggur juga. Oke lah kalau begitu. Nanti saya tanyain lagi deh sama Pak RT kepastiannya. Ucapku sambil menyeruput kopi si bokir yang hampir habis. Ngobrol sih ngobrol, Du. Kebangetan minum kopi kayak Sanyo, langsung bocor begitu. Gerutu si bokir menuangkan gelas kopi yang tinggal ampasnya aja. Kabur. Kampret. Teriak si bokir melempar sendalnya ke arahku yang tengah berlari. Keesokan harinya aku terbangun di pagi hari. Ku korek kedua mataku yang masih terngantuk lalu menoleh ke kiri ke kanan mencari sisa kopi bekas semalam. Tok! Tok! Tak lama pintu kamar kosku terdengar seseorang hendak masuk. Pak Rete? Mau ngajak ngopi lagi, Pak? Ucapku sambil membukakan pintu. Has! Ngopi mulu pikirannya kamu mah, Du. Gampang itu mah. Sahut Pak RT sembari mengibaskan sebelah tangannya. Lah terus apaan, Pak? Tanyaku membukakan pintu lebih lebar agar Pak RT bisa masuk. Pak RT pun lalu duduk di lantai beralasan samak dengan muka sedikit murung seolah hendak mengutarakan sesuatu kepadaku. Begini, Du. Maaf banget soal uang yang kemarin mau saya pinjamkan sama kamu. Kayaknya saya gak bisa kasih, Du. Ucap Pak RT merasa tak enak. Emang kenapa, Pak? Katanya kemarin ada. Ucapku mengkerutkan keningku terheran. Uangnya mau dipakai dulu ke kampung, Du. Soalnya mertua saya sakit butuh pengobatan ke rumah sakit. Sahut Pak RT yang terlihat bingung dari wajahnya. HARIRING. Kuring. Bab 3. Gadis malang bernama Cintia. Oh, begitu, Pak. Iya sudah gak apa-apa, Pak. Soal itu mah, nanti saya cari pinjaman ke yang lain deh. Ucapku asal. Padahal entah pada siapa aku harus mencari pinjaman. Tapi tenang, Du. Kalau kamu mau, saya ada kenalan di Jakarta katanya sedang butuh supir buat antar jemput anaknya kerja. Ucap Pak RT membuatku ada harapan. Iya mau, Pak. Kebetulan SIM saya juga masih aktif setahun lagi. Sahutku sambil mengecek SIMku di dalam dompet yang beberapa bulan lagi masa berlakunya habis. Tapi, Du, kamu jangan bilang mau kerja ke luar negeri ya sama majikan kamu nanti. Takutnya gak diterima kerja kalau cuma kerja 1 bulan doang mah. Ucap Pak RT sembari menghisap rokok dan menggeletakkannya di depanku. Oh beres, kalau itu mah Pak saya juga paham kok, sahutku sembari ikut mencabut 1 batang rokok Pak RT. Setelah itu Pak RT pun nampak mengeluarkan benda pipi di saku celananya lalu hendak menelepon di luar sana. Selang tak berapa lama Pak RT lalu menghampiriku kembali setelah menutup sambungan teleponnya. Oke deal, Du. Kenalan saya itu namanya Meng Dadang. Beliau bekerja di sana sebagai kepala pelayan di rumahnya yang bernama Pak Rafael. Kata beliau sok datang aja, nanti soal ongkosnya nanti diganti setelah kamu datang di kediamannya. Ucap Pak RT. Oh begitu ya, Pak. Oke, As. Besok saya akan berangkat ke sana. Ucapku menggampangkannya. Padahal aku tak memegang uang sepeser pun. Yang penting berangkat dulu aja lah. Soal tujuan ke sana kan bisa nebeng sama truk sayur yang akan ngirim ke Jakarta. Gumamku dalam hati. Malamnya sebelum berangkat ke Jakarta, aku kembali mengunjungi si bokir dengan harapan mungkin dia ada simpanan 100 atau 200 mah untuk bekal selama di jalan. Beruntungnya aku mempunyai sahabat seperti dia. Setelah ku ceritakan semuanya, si bokir pun memahaminya dan mendukung niat baikku. Justru aku tak menyangka dialah orang yang paling antusias mendukungku untuk merantau.
Mungkin merasa kasihan terhadapku yang selama ini terkatung-katung dengan pekerjaan yang tak menentu. Makasih ya, Kir. Nanti saya balikin kalau sudah ada. Ucapku saat si bokir mengepalkan uang 200 RB ke tanganku. Santai Du, yang penting sekarang kamu berangkat aja dulu. Nanti kan kita bakal ketemu lagi pas pelatihan kursus bahasa buat kerja di luar negeri itu. Ucapnya menepuk pundakku. Walaupun dalam hatiku merasa tak enak karena sering merepotkannya, apa boleh buat untuk sekarang ini memang aku sangat membutuhkannya. Pandanganku kemudian tertuju pada plafon depan rumah si bokir yang biasa dipajang burung perkutut kesayangannya. Kir, burung kamu kemana? Kok gak ada? Tanyaku melirik-melirik sekeliling tapi memang tak menemukan keberadaannya. Ini burung saya masih ada Du, masih dalam sangkarnya. Ucapnya menunjuk ke area selangkangannya. Air si geblek. Maksud saya burung perkutut kamu, Kir. Ketusku mengibaskan tangannya. Oh, bilang dong Du. Kalau itu sudah aku rubah jadi uang Du. Itu yang kamu pegang sekarang. Ucapnya santai menunjuk lenganku yang sedang memegang uang 200 RB yang diberikannya berusan. Deh. Duh, si bokir ternyata menjokul burungnya ini mah. Lirihku dalam hati seolah tak percaya sahabatku ini, bahkan rela menjual burung kesayangannya demi membantuku. Duh, sorry Kir, saya jadi gak enak ini sama kamu. Saya janji Kir nanti saya lebihin deh biar tuh burung bisa kamu beli lagi. Ucapku merasa tak enak sambil merangkul pundaknya. Lah, emang makanan? Pakai rasa gak enak segala, haha, udahlah jangan dipikirkan. Yang penting besok kamu berangkat berter. Ucapnya tertawa seolah menganggapnya biasa saja. Sementara itu, kota metropolitan nampak sebuah kediaman bak istana berlantai 3 yang cukup megah. Rumah itu adalah milik seorang pengusaha properti bernama Pak Rafael. Sayangnya rumah itu hanya dihuni oleh putri cantik semata wayangnya yang saat ini menginjak usia 25 tahun dan beberapa saja. Pak Rafael dan istri begitu disibukkan dengan pekerjaannya di Singapura. Tentunya membuat komunikasi dengan sang anak menjadi renggang dan hanya berkomunikasi lewat sambungan telepon saja. Sejak kecil, sang anak yang diberi nama Cynthia itu tumbuh besar dengan seorang pengasuh wanita parubaya yang bernama Biedah. Kini di usianya yang menginjak 25 tahun, Cynthia menjelma menjadi sesosok gadis yang berparas cantik dan tinggi seperti atlet voli. Sayangnya di balik kecantikannya, Cynthia mempunyai sifat glamor, manja dan selalu memasang wajah dingin pada semua orang terkecuali pada Biedah dan Ming Dadang. Biedah yang sudah menganggapnya seperti anak sendiri hanya bisa pasrah dan menurut agar perilaku gadis itu tak sampai tahu kepada orang tuanya. Terlebih Biedah pernah memergoki Cynthia pulang larut malam dengan kondisi mabuk berat. Walaupun Biedah tak melapor pada Pak Rafael, akhirnya suatu ketika Pak Rafael pulang tak memberitahu orang rumah. Sampai akhirnya, beliau mengetahui dengan matanya sendiri Cynthia ketahuan clubbing hingga pulang ke rumah waktu subuh. Pak Rafael saat itu begitu marah terhadapnya hingga gadis itu dikurung dalam kamar selama 2 hari. Sikap sang ayah demikian justru menambah rasa benci dari sang anak sampai sekarang, terlebih Pak Rafael selalu menyuruhnya agar segera menikah karena sudah cukup umur. Sebenarnya mudah saja bagi Cynthia untuk mencari pasangan, dengan bermodalkan wajah cantik, kulit putih, ditambah dengan dagu belah seperti artis Gayoubi. Tapi faktanya semua pria yang pernah mendekatinya semata karena memandang Cynthia dari wajah cantik dan kekayaannya saja, bukan benar-benar tulus mencintainya. Terakhirnya gadis itu menjalin hubungan dengan pria bernama Roy. Namun lagi-lagi hubungan mereka harus kandas hanya berjalan 6 bulan saja setelah Cynthia memergoki Roy tengah bermesraan berada di dalam kamar kos sahabatnya sendiri, yang tak lain adalah Celine. Saat itu Roy terang-terangan beralasan bahwa mengapa ia akhirnya berselingkuh dengan Celine. Karena selama menjalin hubungan dengan Cynthia tak pernah melakukan kontak fisik bahkan sekedar berciuman. Walaupun Cynthia selalu memberikan barang yang Roy minta, tetapi itu semua tak cukup untuk menyalurkan hasratnya. Setelah kejadian itu, Cynthia mulai menutup diri dari semua pria yang mendekatinya. Dan menganggap semua pria sama saja brengseknya seperti Roy dan mantan-mantannya yang lain. Walaupun semua orang-orang mengira Cynthia itu gadis nakal yang suka pergi ke klub malam, namun semua itu semata karena itu menghilangkan stres saja dan melupakan masalahnya sejenak.
Bab 4. Berangkat penuh tekad. Malam itu Cynthia terlihat baru saja pulang usai melakukan penerbangan dari Netherlands. Tentunya karena pekerjaan sebagai pramugari di salah satu maskapai penerbangan di Indonesia. Seperti sudah kebiasaan gadis yang selalu memasang wajah dingin itu langsung menuju kamarnya, bahkan tanpa menjawab sepatah kata pun dari para pekerja yang menyapanya. "Non, tadi Bapak telepon. Katanya mulai besok ada tukang kebun baru di rumah ini. Kata Bapak sih orangnya dari kampung kenalannya Meng Dadang. Sekaligus jadi supir buat antar jemput Non Cynthia." Ucap Bi Eda sembari meletakkan segelas orange juice kesukaan anak majikannya itu. "Oh," jawab Cynthia acuh. "Kalau begitu Bibi balik lagi ke dapur ya Non. Untuk makan malam sudah Bibi letakkan di meja makan." Ucap si Bibi berbalik badan hendak kembali ke dapur. "Bi terima kasih ya. Hanya Bibi orang yang pengertian dan sayang kepadaku, beda dengan Papa dan Mama yang selalu mementingkan pekerjaannya." Ucap Cynthia menahan Bi Eda yang hendak pergi dengan memegangi tangan wanita parubaya itu. Bi Eda pun menoleh dengan menatap nanar kepada gadis yang selama ini beliau rawat sejak kecil. Cynthia lalu memeluk Bi Eda sambil menangis terharu. Bi Eda yang sudah paham dengan perilaku Cynthia lalu menyambut hangat pelukan itu dengan penuh kasih sayang. "Non Cynthia gak usah khawatir, selama Bibi masih ada, Bibi akan selalu hadir buat Non kok." Ucap Bi Eda perlahan melepaskan pelukannya. "Iya Bi," sahut Cynthia menganggukkan kepalanya sambil sesegukan. "Tapi kalau boleh jujur, Bibi belum tenang kalau Non Cynthia belum dapat jodoh. Bibi takut umur Bibi gak lama lagi Non. Maklum sudah menginjak kepala ke-60. Sahut Bi Eda yang kini berbalik mengeluarkan buliran bening dari matanya tak kuasa membayangkan jika saja nanti ia tiada. Siapa yang akan senantiasa menjaga anak majikannya itu? "Esti." Cynthia menutup mulut Bi Eda dengan jari telunjuknya agar tak lagi melanjutkan ucapannya. "Stop Bi, pokoknya aku gak mau Bibi ngomong kayak gitu lagi. Aku gak suka Bi. Bibi itu udah aku anggap seperti orang tuaku sendiri." Ketus Cynthia sambil memeluk lagi tubuh Bi Eda. "Ya udah atuh sekarang Non Cynthia mandi dulu terus jangan lupa makan ya," ucap Bi Eda tersenyum ramah. Setelah kepergian Bi Eda dari kamarnya, Cynthia membaringkan tubuhnya di atas kasur sambil menatap langit-langit terbayang sesuatu di benaknya. "Apa gue balikan aja kali ya sama Reh? Tapi dia kan udah selingkuh. Malah sama Celin sahabatku sendiri, agak deh. Lagian masih banyak cowok di luar sana yang masih ngejar gue." Lirih Cynthia dalam hatinya. Ting! Ting! Terdengar handphone yang ditaruh tas kecilnya berdering bertanda ada sebuah notif WhatsApp masuk. "Pak Rafael, sayang. Papa cuma mau kasih tahu kalau besok ada supir baru, dan Papa tugaskan buat Ceti tukang kebun di rumah kita. Dan satu lagi kemanapun kamu pergi harus diantar sama dia. Cynthia." "Iya. Pak Rafael, baik-baik di rumah ya. Jangan keluyuran terus. Cynthia." "Iya." "Apa-apa nyebelin banget sih?" Ucap Cynthia menggaruk-garuk kepalanya lalu melempar sebarang handphone miliknya di atas kasur. Seusai mandi, gadis cantik itu lalu menuju ruang makan untuk menikmati hidangan yang telah disajikan oleh Bi Eda. Bi Eda pun ikut makan senantiasa menemani Cynthia duduk di meja makan agar gadis manja itu tak merasa kesepian. Keesokan harinya pria Malang yang biasa dipanggil Dodo itu sengaja tidak tidur semalaman agar ia bisa ikut nebeng ke sopir truk yang biasa mengantar sayur ke kota. Pukul 2 dini hari Dodo duduk sendirian di depan pos ronda menunggui truk yang lewat. Untungnya selang tak berapa lama sebuah truk terlihat dari kejauhan hendak melewatinya. Dodo pun bangkit dari duduknya kemudian melambaikan tangannya agar sang sopir truk berhenti. "Punten Meng, saya teh boleh ikut nebeng ke kota gak?" tanya Rido pada sang supir yang kini tengah berhenti di hadapannya. Dodo, boleh atuh Du. Tapi ngomong-ngomong kamu teh mau kemana Du?" Ucap pak supir yang bernama Meng Omon mengkerutkan keningnya karena terlihat Rido membawa tas ransel. "Saya teh mau ke Jakarta Meng. Ada kerjaan, ya cuman biasalah mau ngirit aja. Uang mah ada sedikit. Cuma buat bekal nanti di sana Meng." Sahut Dodo ketika sudah duduk bersebelahan dengan sang sopir.
Alhamdulillah tuh kalau ada pekerjaan mah, saya ikut senang. Ucap Meng Omon tersenyum ramah. Pukul 7 pagi barulah mobil truk yang ditumpangi Raido tiba di sebuah pasar di Jalata. Duh, bangun Du. Kita udah sampai. Ucap Meng Omon menepuk bahu Raido yang tertidur sepanjang perjalanan. Oh, sudah sampai ya Meng. Sahut Rido perlahan membuka kedua matanya. Meng Omon terima kasih ya sebelumnya, cuman maaf saya cuma bisa kasih uang rokok aja Meng. Ucap Raido lagi sambil memberikan uang senilai 25.000 pada Meng Omon. Aits, udah Du gak usah, saya ikhlas kok. Saya minta kamu doain saya aja Du, ucap Meng Omon menolak halus. Beneran ini Meng? Saya jadi gak enak asemangnya Meng Omon minta didoain apaan gitu? Ucap Raido menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Doain saya ya Du, semoga saya dapat izin buat nikah lagi dari istri saya. Ucap Meng Omon terkekeh. Haha. Ah si mamang mah malah gak bodor. Saya aja duda Meng, mana manjur kalau didoakan sama saya mah. Sahut Raido tertawa. Justru itu Du saya minta doa sama kamu. Soalnya dua orang teraniaya itu manjur Du. Ucap Meng Omon tersenyum. Buset, main jeplak aja tuh mulut kayak gak ada remnya, ketus Raido sambil membuka pintu mobil. Sorry Du, saya mah bercanda atuh, semoga sukses ya Du. Ucap Meng Omon melambaikan tangan kanannya. Iya Meng, amin. Makasih ya atas tumpangannya. Balas Dodo juga melambaikan tangannya. Menjelang siang, Raido berjalan kaki menuju alamat yang diinstruksikan oleh Pak RT kemarin malam. Panas terik matahari ibu kota dan asap abu jalanan tak melumpuhkan tekadnya untuk merubah nasibnya. Hingga pria itu melewati sebuah komplek elit. Tiba-tiba tubuhnya hampir jatuh tertabrak seseorang yang baru saja selesai lari pagi. Dah! Hei, lihat-lihat dong kalau jalan. Lihat tuh kaki aku jadi lecet begini. Ini gara-gara kamu tahu ha? Suut seorang wanita dengan marahnya menatap tajam ke arah wajah Raido yang masih celingukan. Raido mencoba berdiri sambil membereskan tas ranselnya yang hampir berhampuran karena bertabrakan tadi. Ia pun perlahan menoleh ke arah sumber suara yang masih nyerocos tak berhenti. Deh! Raido sempat terpana beberapa saat melihat gadis cantik berdiri di hadapannya. Cantik banget Gusti, ini orang apa bidadari ya? Kulitnya mulus. Badinya aduhai, gak sanggup saya lihatnya. Ucap Dodo melihat wanita cantik itu mengenakan pakaian senam dan sebuah headset menempel di telinganya.